Juara 7 Farsidira. Juara 7 Farsidira. Urutan yang paling bontot teman Indika yang pasti spesial buat lo di sini yang pengen penasaran banget di urutan yang paling bontot tuh tradisi tahun baruan negara mana? Indonesia kira-kira masuk nggak ya? Ya daripada lo penasaran ini dia di urutan yang ketujuh tradisi unik rayain tahun baru di seluruh dunia. Juara di nomor 7. Di nomor 7 udah gue susun yaitu di Thailand. Pernah gak lo tahun baruan di Thailand? Seru banget loh teman Indika. Namanya Festival Songkran. Beda nih dengan pergantian tahun Masehi, masyarakat Thailand tuh meyakini kalau tahun baru tradisional mereka tuh jatuh pada bulan April setiap tahunnya. Dan memasuki tahun baru biasa Thailand tuh selalu buat festival, namanya Festival Songkran. 3 hari teman Indika. Jadi festival ini dianggap penting banget dan dilakukan dengan saling mencipratkan, menyemprot dan juga menyiram air kepada siapapun yang ditemui di jalan. Wah asik ya basah-basahan. Tuh lumayan teman Indika, lo bisa ketemu cewek-cewek Thailand. Juara di nomor 6. Ini di Jepang di nomor 6 yaitu membunyikan lonceng harus 108 kali. Unik ya teman Indika, jadi selama tahun baru Jepang tuh punya tradisi tersendiri. Dia ngebunyiin lonceng, ini ukurannya besar yang dilakukan di kuil Buddha. Upacara tradisional ini tuh dikenal dengan sebutannya Joya no Kane. Ya, dilakuinnya nih teman Indika dengan membunyikan lonceng harus sebanyak 108 kali. Katanya sih buat mengusir kejahatan dan juga dosa manusia. Aduh, kayaknya gue pengen banget deh deket lonceng itu supaya setan-setan yang ada dalam tubuh ini tuh keluar. Juara di nomor 5. Juara kita di nomor 5 yaitu ada tradisi unik banget dari Denmark. Itu melemparkan piring ke tembok. Kalau di kita diomelin gak sih? Tepat saat malam pergantian tahun, biasanya masyarakat Denmark itu punya tradisi memecahkan piring atau kaca ke tembok atau pintu. Nah, pecahan piring ini diyakini bisa ngebawa keberuntungan, teman Indika. Orang-orang Jerman sih belum tentu semuanya bisa melakukan hal ini ya, tapi ini dari tradisi turun-temurun. Jadi pemilik rumah tuh bakal menyediakan piring yang udah gak terpakai buat dilemparkan ke tembok atau pintu. Dan semakin tinggi tumpukan pecahan piring atau belingnya di depan pintu atau tembok, itu mengindikasikan lo orang yang cukup dikenal. Wow, karena selain tradisi melempar pecahan piring, Denmark tuh juga punya tradisi lain. Kalau pukul 12 malam tepat di 1 Januari, itu biasanya akan ada orang yang melompat dari kursi untuk melambangkan mereka telah sampai di tahun yang baru. Unik banget ya teman Indika, warga Denmark, mungkin ada yang tinggal di Denmark lagi streaming. Apakah benar emang seperti ini? Kalau di Indonesia siap-siap aja lo ya, diomelin sama mama-mama. Karena kan piring kan sayang, apalagi kalau dapat dari deterjen. Juara di nomor 4. Dimana bilangan 12 itu bagus banget di negara Spanyol teman Indika. Makan 12 anggur wajib. Masyarakat Spanyol tuh meyakini banget ya kalau mengkonsumsi 12 buah anggur ketika malam tahun baru itu bisa menangkal nasib buruk. Bisa diterapkan juga gak di sini? Gampang banget ya menangkal nasib buruk cuma makan anggur. Jadi tradisi yang dikenal dengan sebutan Las Duchevas de la Buena Suerte. Dilakukan 12 detik sebelum memasuki pukul 12 malam. Oh, tradisi agak sedikit sajen gitu ya. 12 detik sebelum pukul 12 malam. Karena setiap detik seseorang itu akan makan 1 buah anggur pada setiap bentang waktu. Kalau gagal makan 12 anggur, maka lo bakal dianggap sial. Wih, serem. Buah setiap anggur yang dimakan mewakili itu adalah keberuntungan yang akan diperoleh pada setiap bulan di tahun yang akan datang. Makan 12 anggur dalam 12 detik teman Indika. Kalau dijagoin sama orang Indo bisa. Bukan 12 tapi 1 botol. Juara di nomor 3. Gue masukin di urutan ketiga karena lumayan cukup unik. Ini Hogmanay di Edinburgh, Scotland. Kalau malam tahun baru di Scotland itu beda sih dengan di negara lain. Karena malam tahun baru sebenarnya itu adalah perayaan 3 hari di ibu kota Scotland. Di 30 Desember, biasanya itu akan ada ribuan orang yang bersukaria, megang obor, menciptakan sungai api di sepanjang jalan di Parliament Square sampai dengan Calton Hill tuh. Nah, kalau malam tahun baruan sendiri tuh akan ada sebuah pertemuan sosial juga ya dengan musik Scotland dengan tarian tradisionalnya. Dan kegiatan ini tuh berjalan sepanjang malam sampai dengan 1 Januari teman Indika. Dari 30 sampai dengan tanggal 1 Januari. Jadi kalau waktunya udah menunjukkan tahun baru, kegiatan
kegiatannya berubah jadi Tangkap Langit namanya. Kegiatan itu kayak menikmati malam dan masa-masa liburan akhir tahun gitulah. Lumayan cukup capek ya say. Kita aja malam tahun baruan dari tanggal 31 menuju ke tanggal 1 juga jam 12 malam. Udah nguap-nguap. Ini dari tanggal 30 nggak putus sampai tanggal 1. Wah, teler deh. Juara di nomor 2. Juara kita di nomor 2 itu adalah makan juga nih. Tapi ini adalah makan donat isi Kraven. Ada di Jerman. Kraven, Kreppel, Krabbel, Berliner atau banyak tuh ya sebutan-sebutannya. Donat isi lah pokoknya teman Indika. Ini kayak makanan yang penting banget yang jadi perayaan Silvester atau pergantian tahun di Jerman. Nah, kalau donat kan secara tradisional tuh adalah makanan istimewa ya, yang cuma disajiin saat tahun baru aja. Kalau di masa lalu, makanan manis itu dianggap langka dan mahal sehingga cuma kalangan tertentu aja yang bisa belinya. Kalau sekarang kan udah banyak ya orang-orang pada bisa beli donat. Makanya ada namanya donat kampung. Itu donat paling terenak teman Indika. Dan juga ini menjadi salah satu sebuah ritual tradisi di Jerman yang menyenangkan karena makan-makan ya. Kalau tadi kan di Denmark itu agak sedikit lempar-lemparan piring untuk kebuang sial. Kalau ini lo makan Kraven, Kreppel, Krabbel, Berliner dalam isi donat itu tuh membawa sangat keberuntungan. Karena bisa kumpul-kumpul juga dengan keluarga saat tahun baru. Ini masih mending nih. Makanya gue masukin di urutan yang kedua. Siap-siap yang ada di juara kita yang pertama, lo pun juga boleh. Ya, kita lagi bahas tentang tradisi-tradisi unik dalam tahun baru, menghabiskan malam tahun baru dari tanggal 31 sampai ke tanggal 1. Daerah lo sendiri punya tradisi nggak nih teman Indika? Juara di nomor 1. Aduh, gue gak ngerti lagi ya. Emang setiap negara tuh punya keunikannya masing-masing. Makanya gue taruh di nomor 1 nih. Ini dari Afrika Selatan. Tadi kan di Denmark adalah lempar piringnya ke tembok atau kaca gitu. Sekarang adalah melempar sofa keluar jendela. Gue gak tahu sih ya ini apa ya esensinya. Ini gak mau dihibahin aja gitu ke gue, lebih butuh deh kayaknya. Kalau lo pengen merayakan malam tahun baru di Johannesburg, Afrika Selatan, jangan kaget kalau lo akan ngelihat pemandangan sofa terbang. Karena melempar sofa bekas yang udah gak terpakai dari jendela rumah atau apartemen itu merupakan tradisi yang udah dilakukan selama puluhan tahun. Jadi diyakini sebagai simbol ya untuk menghempaskan masalah di masa lalu dan memulai sesuatu yang baru. Maka gak heran nih kalau orang-orang di Johannesburg itu suka banget nimbun kulkas, sofa, dan barang-barang lawas lainnya beberapa pekan jelang malam tahun baru. Karena mereka bakal lempar-lemparin tuh dari apartemen atau mungkin dari luar rumahnya. Kalau lo orang Indonesia emang doyan banget ya prelovan atau mungkin memunguti barang-barang yang masih bagus banget kepakainya, silakan langsung ke Johannesburg, Afrika Selatan ya. Itu dia tadi teman Nika di urutan kita yang pertama. Semoga kalau lo ke negara-negara tersebut, amin ya, lo bisa ngerti tuh tradisi-tradisinya, bisa ikutan seru-seruan juga. Terima kasih juga udah seru-seruan selama 4 jam ke belakang dari jam 4 sore tadi, sekarang udah di jam 8 malam. Gue pamit undur suara dulu ya teman Indika, gantian nih, lo kan udah libur panjang, aku juga mau liburan deh besok walaupun cuma 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Dina pamit dulu, kita ketemu lagi di hari Senin, udah masuk di tahun yang baru, harusnya resolusi baru agar tidak berujung halu ya. Dirasain nih nyawa, selamat malam dan selamat beristirahat. And happy weekend. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.